Kadang kita ya menyamar jadi tukang rongsok, menyamar jadi ya petani. Ini A dengan B ini namanya sama. Oh, namanya sama, inisialnya misalkan A semua gitu kan? Semua. Oh, E semua. Mm-mm. Oh, jadi S1, E2 lah. Ya, dan mereka ada hubungan saudara, tapi namanya sama. Dan dengan korban itu masih keluarga. Dua-duanya ini. Berkuku panjang sama. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke bincang tokoh nih. Jadi ngawangkong ya Pak Haji. Ngawangkong. Kebetulan kali ini kita akan ngawangkong dengan sosok yang bagi kami menarik deh, yaitu Bapak Haji Purnama. Jadi beliau sekarang itu duduk di anggota DPRD Kuningan, dan ternyata itu sebelumnya itu polisi 30 berapa tahun? 39 tahun. 39 tahun. Kita akan bedah bagaimana profilnya. Mungkin diawali dengan ini ya, Pak Haji. Kenapa sih tertarik untuk menjadi anggota dewan gitu kan? Kan Pak Haji udah pensiun tahun kemarin ya, baru 2 tahun. 2018. 2018. Ya. Jadi pertanyaan awalnya gitu, Pak Haji, kenapa sih sampai tertarik untuk menjadi anggota DPRD, mencalonkan, dan ternyata kok dipercaya gitu kan sama masyarakat waktu itu di Dapil 3 ya, Dapil Ciawi, Cidahu, dan Picung. sekitarnya, Cipicung ya. Itu Pak Haji, dan sapaannya Papur sebetulnya. Lebih enak Papur mungkin ya Pak ya. Ya. Sangat akrab gitu. Ya, di kalangan birokrasi akrab manggil saya Apupung. Apupung. Ya. Kalau masyarakat Papur. Ya, itu. Jadi ada kesamaan sama Pak Bupati apa ya? Ada hubungan persaudaraan itu gimana Pak? Kebetulan saja namanya sama ya. Cuma beliau pakai Acep, saya enggak. Oh, ya. Tapi nasibnya iyalah. Nasib Ada berbeda. kesamaan. Dan saya bersahabat dengan beliau Bersahabat ya. dari sejak muda. Justru apa namanya, perjuangan saya dibilang di bidang usaha itu salah satunya terinspirasi dari beliau kan gitu. Karena Jadi sejak dulu. sejak dulu sudah bersahabat saya dengan beliau itu. Gitu. Kalau maksudnya Pak Haji kan berarti angkatan kelahiran 60-an ya Pak Haji ya? 60 kan ya, Pak Acep itu kan di bawah 60 sedikit lah ya. Beliau itu antara 57 lahir. Oh. Ya. Jadi lebih Artinya tua. tidak selisih jauh dengan saya umur itu. Jadi ketika dewasa ya saya bergaul bersama begitu. Ya. Terutama di bidang usahanya. Ya, cuma sebenarnya kebetulan saya sebagai anggota polisi, beliau sebagai usahawan Ya, ya. waktu itu. Pengusaha. Ya, pengusaha. Dan saya sangat dekat. Ya. Sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Ya, pertama ya kita membangun persahabatan gitu. Dari persahabatan itu 10% usaha beliau itu ada hubungannya dengan polisi. Oh. Ya, terutama ya apa namanya, identitas kendaraan. Ya, begitu. Jadi ada kaitannya dengan polisi, SIM dan BPKB gitu. Ya. Oh, dulu usahanya travel atau? Ya, beliau dulu punya travel. Ya 48 itu ya. 48 dan beliau juga sebagai pengusaha hasil bumi ya. Beliau itu ya menampung hasil bumi dari para petani, terutama cengkeh pada waktu itu ya, jagung kan gitu. Itu beliau. Ya, Jadi itu Pak Bupati ya Pak ya. Ya. Nah sekarang berbicara ini Pak Haji Purnama. Pak Haji, ini mungkin sebelum masuk ke pertanyaan tadi, jadi Pak Haji itu kan
maksudnya 39 tahun menjadi anggota kepolisian. Nah, itu selama perjalanan itu apa sih yang jadi suka dukanya seperti itu di kepolisian gitu Pak Haji? Ya, terima kasih Pak Deden. Saya daftar kepolisian tahun 82. Waktu itu usia saya 22 tahun. 22. Ya, 22 tahun. Alhamdulillah sekali mengikuti seleksi saya dinyatakan lulus. Sekali seleksi ya? Ya, tahun 82. Saya mengikuti pendidikan kepolisian di Bandung, di Tegalega. Itu selama 11 bulan. Selesai 11 bulan, rekan saya yang lain langsung dinas. Saya terpilih untuk mengikuti pendidikan intelijen di Jawa Timur, yaitu di Sidoarjo selama 5 bulan. Itu. Jadi teman-teman yang lain udah bisa menikmati udara kebebasan bertugas. Ya. Saya masih Pendidikan. harus mengikuti pendidikan intelijen. Itu. Selesai pendidikan intelijen, kemudian saya kembali ke Polda Jabar, tugas di intelijen, di bidang intelijen ya. Oh, Polda Jabar dulu? Ya, Polda Jabar. Kemudian saya diberangkatkan ke Timur-Timur, rotasi 9 selama setahun. Ya, berangkat perang artinya kan gitu. Ya. Tahun 83, 1 tahun, kembali lagi, kemudian ditugaskan di Sumedang. Di Sumedang saya 7 tahun, sampai dapat oleh-oleh, dapat istri. Oh, istri orang Sumedang? Ya, di Sumedang. Kemudian saya alih tugas ke Cirebon, di Powil. Waktu itu markas Powil masih di Jalan Karanggetas. Dari situ saya alih tugas ke Kuningan. Bulan September tahun 87. Saya tugas di Kuningan, masih di bidang intelijen. Kemudian tahun 88 saya oleh Kapolres ditarik mengemban fungsi reserse. Gitu. 88 itu? Ya, tahun 88. Ya, alhamdulillah saya bisa mengkolaborasikan ilmu intelijen ya dengan ilmu reserse. Kemudian ya riwayat pendidikan keahlian, saya memiliki pendidikan keahlian di bidang intelijen, reskrim, ya, kemudian lalu lintas, bimas, saya juga Kasat punya. lantas pernah? Ya, Kasat lantas? saya di fungsi lalu lintas saya pernah. Saya pernah menjabat sebagai Kanit Laka Polres Kuningan 1 tahun. Dan pernah juga menjabat Kanit Regiden Samsat Kabupaten Kuningan selama 5 tahun. Selesai itu ditarik kembali ke fungsi reskrim. Itu ke fungsi reskrim sampai 5 tahun menjelang pensiun. Ya. Fungsi reskrim, kemudian tahun pengalaman bertugas di Polsek Kuningan saya selama setahun, kemudian Polsek Setajambe setahun. Setajambe. Ya. Setelah itu kemudian saya alih tugas ke Cikijing. Oh, sempat ke Cikijing Ya, dulu? ke Cikijing. Sebelum Setajambe, Cikijing dulu saya Majalengka. Masih di bidang reserse. Kemudian alih tugas ke Kuningan. Tahun masih saya ditawarin di fungsi reskrim, cuma saya capek. Saya menduduki jabatan Kanit Patroli Samapta. Dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Itu
Setelah itu saya diangkat lagi jadi Kanit Reskrim Polsek Kuningan. Sampai 2010. Ya, 2010-2011 saya Kanit Reskrim Polsek Selat Jambe. Setelah itu saya sekolah perwira. Setelah saya sekolah perwira, saya kembali lagi di Fungsi Reskrim, saya Kanit Jatranras Polres Kuningan. Setelah itu, setelah naik pangkat itu, saya diangkat menjadi Kasih Propam Polres Kuningan. Dari tahun 2011 sampai 2014. Ya, 2013. Setelah itu, saya diangkat jadi Kapolsek Ciniru. Itu lama. Selama 5 tahun. 5 ya. Ya. Jadi suka dukanya banyak. Cidahumo belum pernah ya Pak berarti? Belum pernah. Oh, belum Ciniru, pernah. Polsek Ciniru terakhir. Cuma tanah kelahiran saya kan Ciawi Gebang. Ya. Jadi saya boleh dikata putra daerah ya. Desa Ciawi Gebangnya. Iya, Desa Ciawi Gebang. Itu kampung halaman saya, ibu, ya kakek dari ibu Kalimanggis. Ya. Kemudian nenek orang Ciawi Gebang. Gitu. Kalau ayah orang Jawa Timur. Jadi kakek dari ayah orang Jawa Timur saya. Jadi saya ini janda ya, Jawa Sunda. Jawa Sunda, ya, janda. itu. Jadi suka dukanya banyak. Ya, sebetulnya tidak ada yang enak bekerja gitu. Satu sisi mungkin secara sosial kita disegani lah kan gitu, karena aparat penegak hukumnya kan gitu. Tapi sisi lain sebetulnya menegakkan hukum itu hal yang paling tidak enak. Mengapa? Karena pada umumnya masyarakat kita kan belum paham. Ya. Banyak kalau saya tanya kenapa sih polisi tidak populer di mata masyarakat. Ya. Masyarakat ya berbagai sudut pandang. Karena polisi suka nilang. Polisi tukang meres katanya. Kan begitu. Ya. Padahal sesungguhnya ya yang paling tidak mengenakan dari tugas polisi itu menyangkut hak dan kemerdekaan orang. Gimana tuh Pak Ya, sisi itu yang tidak senang. Yang tidak Masyarakat kepada polisi. Oh. Contoh, Pak Deden sedang naik sepeda motor. Kemudian di suatu ruas jalan banyak lalu lintas berdiri. Ya. Pak Deden nanya, apalagi nih polisi? Saya SIM punya, STNK punya. Nah, kemudian Pak Deden diberhentikan. Artinya Pak Deden kemerdekaannya saat itu kan diambil oleh Pak polisi. Ya. Tapi polisi itu kan bukan kehendak pribadi. Tapi menjalankan tugas, wewenang berdasarkan undang-undang kan begitu. Ya. Yang kedua tentunya berdasarkan perintah dari pimpinannya kan begitu. Ya. Jadi ya kalau Pak Deden tidak paham, ya ngomel lah. Apalagi ditunggu istrinya, sedang ditunggu apalagi lah. Artinya sedang kesusuk lah, rusuh kan gitu. Ya walaupun habis diperiksa, SIM lengkap, STNK ada. Sempat ngomel karena mungkin terlambat jemput istri. Ya, itulah sedikit gambarannya. Jadi tugas polisi itu adalah tidak menyenangkan. Makanya tidak populer kan gitu. Karena tugas polisi menyangkut hak dan kemerdekaan orang. Ya, orang melakukan penganiayaan, tangkap. Korbannya luka berat, kan ditahan. Iya. Orang ditahan berarti kan orang yang dirampas kemerdekaannya kan begitu. Ya. Ya. Apa polisi dituntut? Bisa dituntut. Apabila cara-cara penegakan hukumnya keluar dari KUHP, kan seperti itu. Ya. Tapi Pak polisi apabila dia berjalan betul di atas KUHP, di peradilan dituntut juga tidak akan kalah. Nah, itu ya. Jadi tidak menyenangkannya di situ. Ya. Nah, soal menyenangkannya? Ya, menyenangkannya. Ya. Ya artinya saya bisa mengenal kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi dalam arena tugas mencari tersangka. Ya. Gitu.
Ya, jadi saya cukup artinya mengenal karakteristik kabupaten-kabupaten maupun kulturnya, suku-suku di Indonesia gitu. Itulah menyenangkan. Ya. Coba bayangin kalau secara pribadi kan biaya pribadi. Karena ini tugas mencari tersangka ya otomatis biayai negara kan. Itu senangnya. Ya. Nah, dukanya ya kalau memang yang dicari sulit, kita merasa juga capek, harus pindah dari kota ke kota lain karena mencari jejak kan begitu. Ya. Yang keduanya kita capek-capek ya menyidik, pertimbangan majelis hakim kan lain. Ya, tapi kita nggak bisa ikut campur kan. Ya, karena majelis hakim itu kan memiliki pandangan sendiri di dalam memutuskan kan. Ya itu ya suka duka, dukanya gitu. Tidak ada hujan, tidak ada panas kan gitu. Seperti itu udah. Jadi tidak enak sebenarnya tugas polisi. Ya. Apalagi di bidang reskrim, ya kita nggak bisa bergaya-gayaan. Kadang kita ya menyamar jadi tukang rongsok, menyamar jadi ya petani, sesuai dengan kondisi lah. Sasaran atau target sasaran di mana berada. Dalam penyergapan itu. Nah, sebelum penyergapan kita kan harus pelajari dulu, dilakukan pengamatan. Pak Deden sebagai media mesti mengerti lah apa yang disebut pengamatan. Ya. Kadang ada surveillance, ya. Sebelum ditangkap itu kan kita buntuti dulu kan begitu. Kalau kira-kira ditangkap di tempat tinggalnya tidak aman, ya kita adakan pembuntutan, kita tangkap di tempat aman kan seperti itu. Ya dukanya, ya kadang kalau kita gagal dalam menegakkan hukum, kita dibully dari mana-mana. Ya padahal saya menyadari, ya sebagai manusia biasa, kan sangat sulit mencari kesempurnaan. Kadang kita juga ada hilaf, ya ada hilaf. Jadi, taunya masyarakat kita harus profesional, ya taunya itu. Ya dukanya gitu, jadi ya maklum lah masyarakat kan belum paham. Ya. Kita sambil dulu, kita mau ngayak kopi Pak. Terima kasih pada ini kopinya nih. Seruput dulu kopinya. Seruput dulu. Ini juga kita. Jadi mengenai ketertarikan masuk polisi, ya memang pada zamannya waktu itu polisi memang faktor keterpengaruhan keluarga mungkin saya. Orang tua juga? Bukan polisi, bukan. Ya dinas di perhubungan. Kemudian saudara saya banyak di TNI. Kemudian kakak ipar polisi. Saudara saya yang lain juga ada yang polisi kan gitu. Jadi lihatnya gagahnya aja lah jadi faktor ketertarikannya dari keluarga. Ya. Kemudian dukungan dari keluarga juga sangat besar. Karena prinsipnya kalau polisi itu kan pegawai negeri. Itu jadi yang penting bisa menjaga diri, kata orang tua itu. Tugas dengan jujur, insya Allah bisa sampai pensiun, katanya gitu. Pak, ini Pak, kan berarti di Kreskriman itu kan cukup lama ya Pak ya dibanding yang lain-lain gitu ya. Intelijen, reskrim gitu kan. Nah, biar buat itu juga Pak menambah imun gitu Pak. Kisah yang paling berkesan gitu kan selama bertugas di Papua ini yang berkesan dan pokoknya yang menyenangkan gitu kan, yang menggelikan, mungkin ada lucu-lucunya gitu ya. Bisa diceritakan Pak. Ada nggak Pak? Yang sulit dilupakan gitu kan, kenangan terindah lah gitu kan Pak Haji. Ya kalau soal yang seperti itu ya
banyak sih kalau saya mau beberkan yang tidak terlupakan gitu. Cuma ada beberapa yang menjadi kenangan lah ya. Jadi kenangan itu saya selama tugas di resim ya tergolong saya spesialis pembunuhan. Pembunuhan. Ya, Wah, rada serem saya tuh, Pak. spesialis pembunuhan. Sehingga ya alhamdulillah saya dalam memimpin pengungkapan itu banyak berhasilnya. Banyak berhasilnya ya. Dan itu menjadi kepuasan tersendiri ya. Kalau kita bisa membongkar kasus-kasus besar, ya kasus besar. Di dalam kasus pembunuhan yang jadi kenangan itu kasus pembunuhan yang terjadi di desa Padamulya, Padamulya Kecamatan Maleber, ya. Itu sekitar tahun 88. Oh, 88. Ya. Kemudian kasus pembunuhan di Cibentang. Keramat Mulia. Ya. Ada yang jadi kenangannya di Cibentang. Artinya calon tersangka yang berdasarkan analisa ini bernama A. Gitu. Kita tangkap nih nama A. Ya. Kita integrasi. Nggak ada pengakuan. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ya, secara kebetulan di TKP kita menemukan kuku. Kuku pelaku. Si A juga kukunya panjang. Dan secara kebetulan ada yang patah. Oh, gitu. Yang patahnya sesuai dengan keterangan dokter, yaitu di jari yang patahnya itu. Jadi pas bisa. Jadi sebagai penyidik kita kan bisa menyimpulkan bahwa ini yakin ini tersangkanya. Jadi di TKP ya kuku Tapi eta. ya setelah ditangani 2 mingguan, ternyata ada nama B. Ini A dengan B ini namanya sama. Oh, namanya sama. Inisialnya misalkan A semua gitu kan. E semua. Oh, E semua. Mm-mm. Oh, jadi S1, E2 lah. Ya, dan mereka ada hubungan saudara, tapi namanya sama. Dan dengan korban itu masih keluarga. Dua-duanya ini. Berkuku panjang sama. Oh, ya. Ya, tapi berkat kecermatan saya kan gitu. Ya. Ya artinya bisa ditangkap si B ini kan. Dengan ditangkapnya si B kita yakin ya. Kenapa kita bisa yakin si B? Nah, ini kata saya penyidik ada lalainya. Seharusnya kuku yang ditemukan ini dibawa dulu ke Puslapor. Ya. Ya, kita bawa contoh golongan darah si A, iya kan? Kuku bawa nanti di Puslapor. Kalau memang benar si A, identik nih. Kan dari kuku, rambut, itu bisa diperiksa golongan darah. Ya, ya. Bisa ditentukan. DNA-nya mungkin atau Bukan, bukan ya. golongan darah. Golongan darahnya. Iya, dari gigi, rambut, kuku, ya. Atau noda darah di baju, kan gitu. Kan bisa ditentukan golongan darah. Kita nggak berpikir ke sana. Mentangkap aja. Nah, begitu kita nangkap si B, dengan adanya komplain dari keluarga si A, Ya. kan komplain dong, berarti kan penahanan kita nggak sah kan. Ya, ya. Ya. Jadi yang disebut pra-peradilan itu kan sah atau tidaknya penangkapan. Ya, sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan dan sebagainya. Ya. Banyak itu kuhap. Jadi saya itu yang jadi terkenang, saya meluluhkan keluarga si A ini bagaimana tidak nuntut polisi kan gitu. Tapi alhamdulillah keluarga si A itu bersyukur karena kan orang tuanya yang dibunuh. Oh, orang tua. Ya sudahlah Pak, yang penting katanya udah Bapak bisa menemukan pelaku sesungguhnya. Ya, jadi artinya terkesan lah ya, terkesan. Kemudian penanganan dulu pembangunan Kuningan Plaza. Ya. Pas sebelum Kuningan Plaza itu kan pelakunya itu kan berarti masih saudara ya? Masih saudara. Cucunya, sifat cucunya, dua-duanya juga ini. Oh, itu bisa awalnya ketemu jadi yang
kan semuanya inisialnya ya, S1, E2. E2 misalkan pelaku sesungguhnya kan. Bisa ketemu pelaku sesungguhnya itu dilihat dari apa, Pak? Jadi saya dapat informasi, ya, dapat informasi dari keluarga dekatnya, gitu. Yang sedang membutuhkan uang itu adalah si B. Gitu. Kita dalami, ya. Dia waktu itu kerja di salah satu sekolah SMP. Saya cross check dulu ke SMP tersebut, rekan-rekannya juga bertanya, kenapa itu jari kamu luka? Ini kukunya patah ketika ngangkat mencintik, katanya. Gitu. Jadi kuku itu kita bawa ke puslapor dengan golongan darah si B itu. Ternyata identik. Oh, dari Nah situ itu, ya. ya, langsung kita tahan kan. Jadi Gus istilahnya udah interogasi gitu. Iya, salah orang bayangin. Ya, itu. Aduh, itu mun kapak sang aku banyak. Nah itulah Pak. Powernya banyak. Jadi inisialnya sama gitu. Sama-sama berkuku panjang, luar biasa. Kan? Ya. Karena sebagai seorang penyidik kadang mau nangkap tersangka itu kan hanya ciri-ciri khusus kan begitu. Ya, ciri-ciri khusus. Kita nggak bisa aja lihat di foto, kadang fotonya orangnya ganteng, foto buktinya jelek. Ya. Orangnya jelek, ya di fotonya ganteng. Ya, gitu. Di fotonya jelek, kadang aslinya ganteng. Jadi kita memang harus melakukan pengamatan terlebih dulu. Ya. Jadi suka dukanya banyak lah. Ya, Nah, sukanya. kalau Plaza nih Pak, Plaza gimana ceritanya Pak? Jadi di Kuningan Plaza dulu tuh ada suatu MOU antara pemerintah Kabupaten Kuningan, waktu itu bupatinya Pak Jupri almarhum ya, dengan PT Melati Indah Permai. PT Melati Indah Permai ini memiliki 3 orang. 3 orang, satu pihak suami istri, yaitu Suryadi Hasan dengan Ibu Linda Gunawan. Satu pihak Pak Muhammad Abu Bakar. Jadi dia mendirikan PT berdasarkan akte notaris. Saya lupa lagi nomornya, ya. Gitu. Jadi di situ mereka seolah-olah nyetor saham lah kan gitu. Padahal buktinya uangnya nggak ada kan gitu. Akhirnya terjadilah MOU dengan bupati memberi izin. Itu kan dulunya terminal itu. Akhirnya dilakukan revitalisasi, dibangun plaza kan begitu. PT Melati Indah Permai itu pelaksananya. Itu tahun berapa Pak? Itu dimulai tahun 84. Waduh. Ya. Pantesan saya nggak ngalamin terminalnya Pak. Tahun 84. Nah, dalam perjalanan ketika selesai dibangun, Iya. ada satu pengusaha bioskop menyewa kan. Lantai 2 tuh hampir semuanya disewa bioskop. Waktu itu. Disewa di depan bupati transaksinya. Tapi ketika ada cairan, artinya suami istri ini sudah dihasilkan di Dagunodi bicara kepada pihak bank, tidak perlu ada Pak Muhammad Abu Bakar katanya. Ini saya ada surat pernyataan bahwa beliau sudah menjual sahamnya ke saya. Nah, otomatis kan dari situ Pak Muhammad Abu Bakar merasa dirugikan kan gitu. Lapor ke penyidik, kebetulan saya waktu itu penyidiknya. Kita lakukan penelitian, minta keterangan ahli dari puslapor. Ternyata surat pernyataan jual beli saham itu palsu. Jadi dilakukan proses pidana, panjang ceritanya itu, panjang, terkesan lah. Ya. Berarti waktu itu lapor di reskrim juga. Di reskrim sampai berakhir adanya gugatan perdata kepada Muhammad Abu Bakar tergugat 1 dan Polres Kuningan tergugat 2.
Yang hadir di pengadilan, saya langsung mendapat kuasa khusus dari Kapolres. Tapi alhamdulillah menang. Itu terkesan ya. Jadi pengalaman pertama itu di bidang perdata, saya itu, ya, itu Pak Muhammad Abu Bakar tergugat satu, waktu itu kuasa hukumnya Pak Hamid. Iya, Pak Hamid. Itu. Polres, kuasa hukumnya saya. Jadi saya mendapat kuasa istimewa dari Kapolres untuk menghadapi para penggugat. Penggugat waktu itu dari Jakarta dipimpin oleh Profesor Dr. Martin Thomas PhD sarjana hukum. 10 orang. Sambil ngerokok tuh Iya, Pak. 10 orang. Itu jadi kenangan tersendiri lah. Ya, ya. Gitu, ya. Dimana saya mampu membuktikan sebagai anggota polisi saya bisa membela institusi Dan menang. itu ya, itulah kenangan indahnya ya. Pak, kalau itu Pak, tadi kan awal di Timur Timur di pas tahun Pak, itu ada cerita khusus nggak Pak? Timur Timur kan sekarang udah merdeka kan ya Pak ya? Berarti dulu mah waktu Pak Pur ke sana itu kan berarti masih lama ya Pak dari merdeka jauh. Ya, Timur itu bergejolak kan sejak tahun 74 ya. Oh, T7. Oh. 74 dan itu di sana sedang bergejolak perang saudara sebetulnya. Antara Presiden dengan Palintil kan gitu. Cuma ya secara strategis nasional ya memang oleh negara kita memang dipandang strategis, tapi bukan secara ekonomi ya, tapi secara pertahanan. Nah, waktu itu ya ada salah satu suku yaitu Palintil meminta bantuan kita. Itu minta bantuan kita, ya diam-diam ya kita bantu. Ya otomatis yang melawan Pretilin di sana kan begitu. Terus sih Pak, Itu melawan Pretilin. Nah, waktu itu ya bisa kita kuasain. Iya. Pretilin jadi lemah kan gitu. Kemudian Timur Timur menjadi provinsi ke-27. Kan. Ya. Tapi pentolan-pentolannya kan masih berada di luar negeri. Masih berjuang terus kan gitu. Masih berjuang terus. Ya di antaranya kan Ramos Horta, Sanana Gusmao kan begitu masih berjuang terus tetap ingin merdeka kan gitu. Jadi negara sendiri. Sebenarnya adanya tahun 2000 kan presiden kita ketiga itu Pak Habibie ya. Artinya supaya tidak menjadi PR terus di dunia internasional kan gitu. Terutama masalah HAM gitu. Akhirnya memutus keputusan kebijakan diadakan jajak pendapat kan. Dalam jajak pendapat itu yang pro RI kalah kan gitu. Ya. Referendum dulu kan. Referendum ya. Nah itulah kisah Timur Timur itu ya. Jadi ya di sana ya nggak ada yang senang. Perang kok. Nggak perang. Dia kasihan. Namun peperangan senang kan lagi kecil kita SD kan gitu ya. Berarti langsung bawa bedil gitu ya? Iya. Kita kan karena dulu polisi berangkat ke sana kan ada 2 misi, ada Banhan, ada Kamtimas. Kalau Kamtimas berarti bertugas di Polsek. Menjadi pembina. Ya kalau Banhan berarti kita ya bersama dengan TNI. Kita bertempur. Kebetulan saya di Banhan gitu waktu itu. Di polisinya kan Brimob ya. TNI-nya yang 4 angkatan. Ya intinya nggak ada yang senang orang disuruh perang kok. Ya. Nggak ada yang senang. Tapi ya tetap jadi kenangan tersendiri pulang dari sana kan gitu ya. Itu. Jadi adapun yang terakhir, kenapa ketertarikan di bidang politik? Nah itu Pak, Ya. benar. Ya pertama memang saya mengabulkan dorongan dari masyarakat. Ya. Dorongan itu muncul ketika saya menjabat Kapolsek Di Ciniru. Ciniru. Ya. Alhamdulillah memang saya selama jadi Kapolsek saya mau turun langsung ke bawah.
Iya, justru itu jadi Ya. pertanyaan Pak. Maksudnya begini, kalaupun biasanya polisi karena tadi merapas kemerdekaan ya Pak, Iya. berarti kan oleh masyarakat itu sebagian besar mungkin istilahnya dibenci tanda kutip ya Pak ya, Iya. dibenci. Tapi ketika mencalonkan pensiun gitu kan, terus mencalonkan dewan, kenapa bisa menang gitu? Apalagi suaranya kan banyak Pak. Banyak. Ya. 5.000 lebih. Ya. Lebih kan Ya. ya, iya. Nah itu kita malah jadi penasaran itu ngapain aja dulu gitu kan, kok bisa masyarakat percaya gitu kan ke Papur gitu kan. Artinya alhamdulillah pada akhirnya saya selama bertugas itu tidak kejam-kejam amat lah. Kejam dengan tegas kan berbeda. Ya. Tegas, masyarakat konotasinya galak. Ya, Padahal bukan. Yang disebut tegas itu tidak mudah berubah. Artinya kalau mereka harus dihukum, jadi hukum kalau tegas itu. Kan begitu. Ya. Namun, dalam menegakkan hukum, saya tetap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan keadilan. Ya. Ya, kalau orang memang ini harus ringan, kenapa harus diperberat? Ya. contoh maling ayam misalkan. Ya, maling ayam kita komunikasikan dengan korban dan pemerintah setempat, pemerintah desa. Ya. Kemudian kita buka data kalau memang dia bukan artinya profesi. Ya. Ya. Ya kita musyawarahkan kan gitu. Ya. Kecuali udah membunuh gitu. Ya, kecuali kasus-kasus kemanusiaan berat, ya, pembunuhan, penganiayaan berat, perkosaan, narkoba, nggak ada ampun dengan saya. Bisa dicek dari Polres. Ya. Memang terhadap kasus-kasus itu saya tidak pernah berkompromi. Nggak pernah, ya, terutama kejahatan kemanusiaan, ya, itu. Tapi kan mungkin bukan hanya itu mungkin Pak faktornya sampai disukai oleh masyarakat itu kan. 5.000 itu kan bukan angka yang sedikit gitu kan Pak. Jadi melaksanakan tugas di bidang reserse, keberhasilan saya berhasil membangun jaringan di bawah permukaan, Pak. Di bawah permukaan. Ya, sebagai seorang anggota reserse ya harus seperti itu. Jadi satu kabupaten ini di setiap desa saya harus punya channel. Itu jaringan disebut jaringan di bawah permukaan tuh. Dalam membangun jaringan, kita harus bersikap luas dan fleksibel. Ya, harus bisa membangun simpati. Karena orang-orang itu akan saya gunakan membantu dalam tugas saya. Ya, jadi harus kita lakukan penggalangan. Setelah mereka simpati betul terhadap tugas kami, tugas saya sebagai polisi, kan bisa diajak kerjasama. Ya, intinya bisa memberikan informasi. Nah itu, ya otomatis saya kan harus bertugas melakukan pendekatan kultur, ya, pendekatan komunitas, pendekatan kelompok, kan seperti itu. Itu, ya. Dan itulah menjadi modal saya waktu nyalek, Pak. Karena saya udah menguasai ilmunya, kenapa tidak? Ya, saya tidak boleh berpolitik waktu tugas. Tapi bukan arti saya tidak pernah diberikan pelajaran politik. Diberikan pelajaran politik kepada kami, anggota polisi. Intel itu kan. Ya, cuma Intelijen. ketika tugas dipatasi. Ya, khusus untuk melaksanakan tugas politik negara. Ya, ya. Di antaranya sebagai penegak hukum. Ya, pengayom, pelindung. Nah, itu kan politik negara. Ya, nah itu. Nah, setelah pensiun boleh kan saya gunakan untuk politik praktis. Ya, Karena saya sudah pensiun. apalagi didorong kan oleh Nah, masyarakat. apalagi ada pendorongan dari masyarakat. Jadi alasan masyarakat mendorongnya itu kenapa Pak? Satu, mungkin mereka berkesimpulan saya ini bisa menjadi wakil mereka. Gitu. Ada kepercayaannya. Ada kepercayaan bahwa saya bisa dijadikan wakil.
dalam berbagai kepentingan masyarakat. Mungkin seperti itu, dan itu mungkin dipengaruhi oleh waktu saya tugas menjadi Kapolsek, mungkin ya. Itu memang saya menyadari waktu jadi Kapolsek memang saya terjun langsung Ke masyarakat ya, ya Pak. ke Istilahnya belusukan lah. ya belusukan, kemudian saya menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat, ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Itu Jadi bukan keamanan aja. bukan gitu. keamanan saja. Jadi, ya, karena seorang polisi itu harus mahir menyelesaikan problem solving. Ya, karena problem solving itu latar belakangnya kan berbeda-beda. Ada berlatar belakang soal tanah, berlatar belakang soal ekonomi, pengangguran dan sebagainya. Ya, ya, artinya endingnya ya gesekan sosial kan begitu. Ya, horizontal. Ya, itu ya seorang polisi memang harus pandai menyelesaikan problem solving yang terjadi di masyarakat. Itu kan dorongan dari masyarakat Ciniru. Tapi kan pemilihnya di Ciawi, Pak. Maksudnya dapil Ciniru kan dapil 1. Nah, Pak ini dapil 3. Nah, saya kan tugas kabupaten, Pak. Oh, iya. Waktu itu. Bukannya lamanya kan di Polres saya dibandingkan Polsek. Iya. Ya, otomatis saya banyak bergaul di tiap desa, di tiap kecamatan. Berarti yang mendorong itu bukan dari Ciniru aja, masyarakat Ciniru aja. Dari dapil T juga artinya mendorong betul. Gitu. Cuma ya mungkin yang mendorong awal dari Ciniru Hantara merasa kecewa. Gitu. Yang diidam-idamkannya mereka nggak bisa mendukung, nggak bisa memilih artinya. Gitu. Tapi alhamdulillah karena berkat doa dari mereka juga, gitu, saya berhasil lolos. Gitu. Mustahil tanpa doa dari mereka. Ya. Dan sekarang kan jadi DPRD kabupaten, bukan kecamatan ya, Pak ya. Iya. Jadi Ciniru juga jadi diwakili kan gitu akhirnya kan gitu. Sekarang udah tugas ya saya satu kabupaten. Saya perlu mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat satu kabupaten. Tidak terbatas di dapil 3 kan gitu. Ya. Konstituen iya memang. Ya. Tapi karena sudah berhasil duduk ya saya berkewajiban memperhatikan masyarakat satu Kabupaten Kuningan. Itu. Ya. Secara dapil atau kewilayahan betul 6 kecamatan. Ya, perlu saya perhatikan karena memang konstituen saya kan gitu. Ya. Tapi artinya tidak menganaktirikan dari kecamatan lain. Karena tugasnya udah satu kabupaten kan. Ya. Terus Pak Pur kan dengar-dengar nih Pak Pur ini kan entrepreneur juga gitu kan, pengusaha juga. Bahkan sekarang dengar-dengar punya pabrik heuler ya. Pabrik heuler, terus barangkali ada usaha lain gitu kan, Pak. Saya dari keluarga saya di Ciawi Gebang memang berlatar belakang wirausaha. Pada umumnya keluarga saya itu wirausaha. Walaupun ada beberapa menjadi pegawai negeri ya, dan TNI Polri gitu. Tapi pada umumnya mayoritas keluarga saya itu berlatar belakang usahawan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin itu secara keturunan ya. Tapi yang mempengaruhi besar itu ya pergaulan. Karena selama polisi, selama tugas saya banyak bergaul juga dengan para pengusaha. Akhirnya menjadi terinspirasi dan banyak yang menganjurkan kepada saya, ya kalau mau mendapat lebih di bidang ekonomi, tidak mengandalkan gaji, ya harus mau usaha kan gitu. Dan saya memulai usaha itu pada tahun 92. Artinya tidak menomorduakan usaha ya, tetap saya menomorsatukan tugas kan gitu. Ya kecil-kecilan aja. Jadi makelar. Ya. Kadang saya artinya kalau lagi libur nggak ada tugas penting, saya ngoder pasir pakai mobil orang lain kan gitu.
Nggak malu saya, nggak malu. Iya, iya. Nggak malu. 92 ya. Di Cuma- Kuningan waktu iya, tugas di Kuningan. Kuningan. Itu kadang ya jadi maklar tuh ya artinya menjadi perantara jual beli tanah, jual beli mobil, Oh, iya. hasilnya saya tabung kan begitu. Iya, Ya, artinya istri saya udah mulai belajar dia jual-jual kain kan gitu. Walaupun terbatas pangsa pasarnya kepada ibu-ibu atau istri-istri polisi, ya. Tapi ya sudah mulai kita mulai gitu. Jadi macam-macam lah Pak Deden, dari usaha kecil sampai ya usaha cukup lumayan lah modalnya kan gitu ya. Sebelum pensiun dari Kapolsek, sebelum nyalek ya saya berkecimpung di bidang galian ya itu, bidang tambang pasir gitu. Ya alhamdulillah walaupun tidak lama kan gitu, selama 4 tahun ya saya tergolong berhasil lah di bidang itu gitu. Karena Sekarang mah udah enggak ya, Pak ya? udah habis, saya sekarang ya menjadi apa namanya beralih ke bidang industri beras. Beras. Jadi saya punya penggilingan gabah gitu. Ya walaupun nggak seberapa tapi lumayan lah Lumayan. untuk jajan, bayar listrik bulanan. Bisa menyerap lapangan pekerjaan ya, Pak ya? Ya, yang penting prinsip saya tidak bersentuhan dengan anggaran negara. Ya, saya swasta murni. Gitu. Itu aja yang penting. Jadi istilahnya mah itu proyekan, Pak. Ya, nggak ada proyek itu. Saya swasta murni. Saya beli gabah dari petani, Ya. saya giling jadikan beras saya jual juga ke pedagang. Ya. Ya, ke pedagang. Jadi tidak bersentuhan dengan anggaran pemerintah, APBN maupun APBD kan. Meskipun dekat sama Pak Bupati kan ya. Pak? Ya walaupun dekat dengan beliau bersahabat, ya saya tidak mau merepotkan beliau. Malah Pak Bupati direpotkan, Pak. Ya, itulah sekelumit Pak Deden ya. Gitunya masa kecil saya berasal dari keluarga sederhana. Apalagi mungkin seumuran saya yang mengalami pasti mengiyakan. Di fase tahun 60-an itu memang keadaan sangat sulit. Ya, gitu. Makan aja nyari beras juga nggak ada Pak dulu. Kalaupun ada beras, kita beli beras itu pakai kupon. Satu orang tuh 2,5 kilo. Nggak boleh lebih. Dan itu nggak tiap hari Pak. Itu waktu SD, berarti usia SD, Pak? SD Pak. 60-an ya. Jadi ibu saya tuh kalaupun dapat beras, masak nasi itu dibatas. Dulu saya kalau makan sudah ditaruh nasi itu di piring. Di piring tuh sudah ditaruh sama ibu. Jadi saya pulang sekolah tuh sudah di lemari itu udah ada satu piring. Nggak seperti sekarang kita sekenyangnya makan itu. Berarti Pak Pur berapa bersaudara? 9. 9 banyak. Iya. 9. Jadi kalau pulang sekolah tuh berebut buka lemari itu. Itu. Ya, anak-anak sekarang berbahagia lah. Ya, apalagi sekarang dikaitkan dengan kondisi pandemi ya. Walaupun dalam keadaan wabah, kita dalam keadaan prihatin. Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah masih menjamin pasokan kebutuhan pokok. Walaupun dalam keadaan begini nyari beras kan nggak sulit. Ya, makanan lain nggak sulit. Itu kita patut syukuri dibandingkan dengan fase zaman saya tahun 60-an. Itu Ya. teh emang berasnya langka atau gimana, Pak? Langka, Pak. Padahal kan subur kata Indonesia dulu, Pak. Kalau untuk makanan memang kita nggak kekurangan, Pak. Contohnya masih ada ubi, ada jagung, ada singkong. Saya juga dulu merasakan kalau nggak ada nasi saya makan singkong. Singkongnya. Iya. Ya pasirnya dulu kita legowo, nggak masalah kita, nggak merasa gengsi, tidak merasa belum makan, karena saya udah makan singkong. Tapi kan zaman sih sudah berubah Pak sekarang ya. Ya, zaman ada orangnya, orang ada zamannya kan gitu. Zamannya sekarang kan zaman serba mudah Pak. Sekarang ini. Jadi
ya bangsa kita terutama umur 40 ke bawah belum terbiasa hidup susah kayak zaman saya dulu waktu SD SMP. Karena kita semuanya sekarang sudah ketergantungan di semua sektor. Sektor perhubungan, ya kan? Sektor perdagangan, kebutuhan pokok. Ya, menganggap satu-satunya kebutuhan untuk makan itu adalah nasi. Padahal bukan, ya. Nasi itu kan karbohidrat. Singkong karbohidrat. Iya, kayak singkong karbohidrat. Umbi-umbian karbohidrat, jagung karbohidrat. Sagu dirian karbohidrat, ya. Nah, artinya kita harus mulai menyadari kita harus bisa bertahan dalam suatu keprihatinan. Artinya kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi. Menjadi bangsa yang tangguh. Jangan menjadi bangsa yang cengeng, kan begitu. Ya. Kalau jadi orang Eropa, ya, karena di sana kan suhunya ada musim dingin. Ya. Ya, musim dingin dia kan harus banyak makan minum susu, makan daging, karena supaya tubuhnya hangat kan. Mengkonsumsi miras kan begitu. Itu kan tidak sesuai dengan iklim negara kita. Iklim negara kita kan tropis. Ya, jadi kita harus jadi bangsa yang mampu bertahan, adaptif dalam kondisi apapun. Jadi bela negara itu bukan manggul bedil aja, melawan tentara asing. Ya, itu kalau dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi, legowo bersabar aja sudah bela negara. Bertahan sebagai bangsa yang solid juga bela negara. Tidak ada silang pendapat, saling salahkan. Ya, kita harus artinya jadi bangsa yang tabah, gitu. Rame-rame kita nyatakan bahwa kita mampu melawan, kita mampu bertahan. Ini yang perlu digaungkan. Ya.